Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keutamaan mendirikan sholat duha. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keutamaan mendirikan sholat duha. Terdapat berbagai macam keutamaan bagi mereka yang mendirikan sholat duha. Keutamaan sholat duha yang pertama di sini bernilai sedekah untuk seluruh tubuh. Jadi orang yang senantiasa mendirikan sholat duha di situ, maka sholat duha yang dilakukan tersebut di situ bernilai sedekah bagi seluruh anggota tubuh kita. Jadi di sini persendian di seluruh anggota tubuh kita di sini harus dikeluarkan sedekahnya. Makanya di sini setiap persendian manusia wajib disedekahi setiap harinya. 2 rakaat sholat duha bernilai setara dengan seluruh sedekah untuk persendian tersebut. Persendian di dalam anggota tubuh kita di situ harus dikeluarkan sedekahnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmatnya terhadap kita, termasuk nikmat kebahagiaan, termasuk di dalamnya nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita memberikan sedekah dari apa yang kita miliki di situ, termasuk di sini kita memberikan sedekah dari seluruh persendian kita. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan dari sholat duha di sini, sholat duha bernilai sedekah untuk seluruh tubuh. 2 rakaat sholat duha bernilai setara dengan seluruh sedekah untuk persendian tersebut. Keutamaan sholat duha yang kedua di sini pencukup rezeki. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha di situ, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kita yang mendirikan sholat duha. Kecukupan rezeki bagi kita pada hari itu. Melaksanakan 4 rakaat di awal siang menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan segala kebutuhan hambanya di akhir sore. Jadi orang yang melaksanakan sholat duha di sini, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka pada hari itu. Kecukupan dalam hal rezeki. Makanya di sini rezeki kan yang kita ketahui di situ bukan hanya bersifat harta saja. Melainkan rezeki di situ ada harta, ada keluarga,
ada juga kesehatan dan juga beberapa nikmat yang lain, termasuk di sini rezeki. Makanya di situ bagi orang yang mendirikan sholat duha di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi mereka pada hari itu. Keutamaan sholat duha yang nomor 3 di sini, diampuni dosanya. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Artinya meskipun dosanya orang tersebut dosanya sebanyak buih di lautan, maka jikalau dia melaksanakan sholat duha ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka, termasuk dosa mereka walaupun banyaknya di sini sebanyak buih di lautan. Keutamaan sholat duha yang nomor 4 di sini, dibangunkan istana di surga bagi yang istiqomah mengerjakan sholat duha di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah istana megah di surga. Kenapa bisa demikian? Karena sholat duha di sini merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini orang yang secara istiqomah melaksanakan sholat duha di sini atau mendirikan sholat duha di sini secara istiqomah, makanya orang tersebut akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini akan masuk surga. Karena mengapa di sini orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat artinya di sini orang tersebut akan masuk surga dan selamat dari siksaan neraka. Makanya dibangunkan istana di surga bagi orang yang melaksanakan secara istiqomah melaksanakan sholat duha. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya di sini, pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Berdasarkan beberapa hadis, terdapat keutamaan besar bagi mereka yang berdiam diri di masjid untuk zikir setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Artinya ada keistimewaan bagi mereka yang senantiasa di sini berdiam diri di masjid dan menunggu hingga sholat duha. Istimewanya di sini pahalanya seperti ibadah haji dan juga umroh. Makanya di sini bagi mereka yang masih belum memiliki yang namanya harta untuk pergi haji ataupun umroh, di sini tinggal kita menggantinya untuk melaksanakan sholat duha. Dengan apa di sini? Setelah habis subuh berdiam diri di masjid, kemudian nunggu sampai sholat duha tiba. Makanya setara dengan pahala ibadah haji dan juga umroh. Keutamaan dari sholat duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulla sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa tahti anil munkari sadaqah
wa tahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap pagi dari persendian setiap anggota tubuh salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Dan mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Dan semua itu sudah mencukupi dengan menunaikan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini bahwasanya persendian anggota tubuh kita di sini harus dikeluarkan sedekahnya. Makanya di sini setiap tasbih yang kita ucapkan seperti subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap di situ takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Dan semua di situ mencukupi dengan menunaikan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis Rasulullah berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dengan keutamaan sholat duha yang bernilai pahala di situ. Yang bernilai pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat duha. Berkaitan dengan sholat duha, keutamaan dari sholat duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya bna adama la ta'jiz an arba'i rakaatih min awwalin nahar akfika akhirahu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupi di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di sini bagi orang yang mendirikan sholat duha di sini, bagi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat duha, maka Allah di situ akan mencukupi kebutuhan orang tersebut. Makanya di sini di dalam hadis riwayat Ahmad di sini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang. Artinya di sini sholat duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan dari sholat duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, man hafaza ala syuf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Artinya barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Setelah orang melaksanakan atau mendirikan sholat duha di sini, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua yang melaksanakan sholat duha.
Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Artinya doa di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah kita melaksanakan sholat duha. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan sholat duha di sini, niat kita melaksanakan sholat duha, usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duha, sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itulah keutamaan yang berkaitan dengan sholat duha. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.